Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentu saja SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rashtra Kafah Om. Sebelum menyimak alur cerita filmnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur cerita filmnya. Om Ratore meluncur dari pesawat yang membawanya tepat jatuh di geladak kapal api yang berada di tengah laut. Hujan deras saat itu tidak menghalangi niat Om untuk bisa menyelesaikan misi yang diberikan agensinya. Jai Ratore yang terus memantau bersama Rohit dan Murti berharap Om bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun Om berkata kalau ia mendapat sambutan yang baik dari para awak kapal membuatnya yakin kalau ada pengkhianat yang membocorkan misinya. Namun tiba-tiba komunikasi mereka terputus akibat cuaca buruk di tengah laut. Hingga kehadiran 3 orang dari ruang mesin kapal membuat Om tidak fokus menghadapi mereka dan satu peluru bersarang tepat di kepala Om. Mendapatkan peluru yang tepat bersarang di kepalanya membuatnya terjatuh dan masuk ke laut. 5 bulan kemudian Om masih terbaring lemah dirawat oleh rekannya yang bernama Kavya Sarma. Ia yang dengan sabar selalu memeriksa keadaan dan mengamati perkembangan yang diberikan oleh Om. Kavya juga selalu melaporkan hasil dari laporannya kepada Rohit. Bahkan Kavya tanpa segan membersihkan tubuh Om dan mengganti bunga yang ada di ruangan tersebut agar selalu terlihat segar. Kali ini Kavya memasang sebuah mainan yang digantung hingga bisa menimbulkan suara bila terkena angin. Namun sepeninggal Kavya dari rumah itu, Om tiba-tiba sadar dari pingsannya. Ia menjerit dan merusak semua alat-alat kesehatan yang menempel pada tubuhnya. Bayang-bayang masa lalu bersama ayahnya kali ini menghantui dirinya hingga membuatnya ketakutan. Dalam kondisi yang masih lemah, ia berusaha berdiri dan berjalan dengan tertatih meninggalkan ruangan itu. Kavya yang baru saja kembali terkejut ketika tidak menemukan Om di dalam ruangannya. Kavya langsung menelpon Rohit untuk memberikan kabar itu kepadanya. Tak lama kemudian, Kavya menemukan Om dalam kondisi pingsan. Rohit yang mengetahui Om telah sadar memberitahu Jai Ratore dan Murti yang berada di dalam kantornya. Om yang telah sadar dari pingsannya meracau kalau rumahnya tengah mengalami kebakaran dan ia melihat 2 orang membawa lari ayahnya. Namun tiba-tiba ruangan mereka diserang oleh orang tak dikenal. Mereka menembaki ruang tersebut dengan peluru api. Kavya membawa Om untuk berlindung. Setelah yakin Om terlindung, ia keluar dari tempat persembunyiannya dan mencoba menghadapi mereka. Kavya mengambil senjata yang telah ia sembunyikan dan menghadapi semua serangan tembakan yang diberikan oleh musuh. Meminta Om untuk kembali ke lantai 2. Om menuruti perkataan Kavya dan menaiki lantai 2 tempat itu. Tapi ia pun harus melindungi dirinya dari serangan beberapa orang yang tidak dikenal yang mencoba menghabisinya. Kavya membawa dengan cepat Om ke dalam mobilnya dan membuang semua handphone yang ada di dalam mobilnya untuk menghindari pelacakan dirinya dari pihak musuh. Tak lama Kavya menelpon Rohit dan mencurigai ada pengkhianat di antara mereka karena beberapa orang mencoba menyakiti Om. Rohit terdiam dan Kavya langsung membuang handphone yang ia gunakan untuk menelpon Rohit tadi. Di tengah perjalanan, Om mengaku dirinya bukanlah Om. Ia mengaku bahwa ia adalah Rishi dan meminta Kavya untuk mengantarnya ke Kausali 11. Kavya mencoba menyebutkan tim kerja yang biasa bersama Om dan dirinya, tapi Om sama sekali tidak mengingat mereka. Yang ia ingat adalah dirinya bernama Rishi. Kavya mencoba menuruti keinginan Om untuk dibawa ke Kausali 11. Namun saat ia mengistirahatkan dirinya, tiba-tiba Om menghilang. Om berlari memasuki hutan dan akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang telah hangus terbakar. Beruntung Kavya mampu menemukannya. Di dalam rumah tersebut Om menceritakan kalau dirinya melihat langsung ayahnya dibawa oleh 2 orang yang jahat dan ayahnya memintanya untuk pergi menjauh. Om juga mendekati sebuah lemari tua dan mengambil sebuah album foto dan menunjukkan sebuah foto lama dan ia mengatakan kalau pria yang ada di dalam foto tersebut adalah ayahnya. Kavya terdiam saat memandang foto tersebut. Tak lama Rohit datang bersama Jai Ratore dan rekan Om yang lainnya.
Jai mendekati Om dan memeluknya, mencoba mendekati hatinya agar bisa memendam emosi hingga ia bisa dibawa ke kantor mereka. Di kantor, Om yang telah diperiksa oleh seorang dokter dinyatakan telah kehilangan separuh ingatannya. Dokter belum bisa memastikan kapan ingatan Om bisa kembali dengan normal. Kafia menambahkan keterangan dari dokter kalau Om hanya mengingat ayahnya saja dan ia mengaku dirinya adalah Rishi, bukannya Om. Kafia juga memberikan foto yang dianggap ayah oleh Om. Melihat foto tersebut, Morty terkejut dan mengetahui kalau Om adalah putra dari Dev, pengkhianat besar di negara mereka. Morty meninggalkan tempat tersebut. Jai meminta pendapat pada Kafia tentang Dev. Kafia pun berpendapat sama kalau Dev adalah pengkhianat negara. Namun Jai mengatakan kalau Kafia mendapatkan informasi yang salah. Ia mulai menceritakan masa lalu Dev Ratore kepada Kafia. Rashtrapati tahun 2003. Dev yang merupakan ilmuwan berencana membuat penemuan sebuah perisai yang bisa melindungi mereka dari serangan musuh. Ia mempresentasikan kepada semua petinggi negara termasuk Morty yang ada di sana. Dev mengatakan kalau proyek ini bernama Kafah yang butuh waktu 12 sampai dengan 15 tahun untuk bisa membuatnya menjadi sempurna. Presentasi tersebut pun menarik semua orang yang menghadiri pertemuan itu. Bahkan Menteri Keamanan langsung menandatangani surat kerjasama Dev dengan pemerintah. Semua bertepuk tangan gembira melihat keberhasilan yang diraih oleh Dev saat itu. Ia bersama timnya, Dewan dan Rajat mulai meninggalkan ruangan rapat dan Murti, dan Jai pun memberikan selamat atas pencapaian yang dilakukan oleh Dev. Jai mengakui pada Kafia kalau Jeff adalah kakak laki-lakinya dan saat kebakaran melanda, Jai datang mencari keberadaan kakak laki-lakinya dan juga Rishi. Hingga ia menemukan Rishi tengah berada di perbatasan kota. Jai membawanya dan memutuskan untuk mengasuh Rishi seperti anak kandungnya sendiri bersamaan dengan Resi putra kandungnya. Setelah keadaan Rishi membaik, Rishi dimintai keterangan oleh tim penyidik dan ia menceritakan semua yang ia ketahui. Namun berbeda dengan Sajan, seorang tukang kebun di kediaman Dev yang mengatakan kalau Dev sengaja membakar rumahnya sendiri dan kabur membawa proyek Kafah dari kota ini. Pemberitaan tentang kematian Dev pun menyebar luas dan menyebabkan nama Dev tercemar dan mereka menyebut Dev sebagai pengkhianat negara yang telah membawa proyek kerjasama dengan negara. Tak lama, pintu rumah mereka diketuk oleh Sajan yang sangat ketakutan. Ia mencoba meminta perlindungan pada Jai Ratore dan berjanji akan menceritakan semua kebenarannya kepada Jai Ratore. Namun tiba-tiba semua lampu di kediaman Jai Ratore mendadak padam. Mereka pun dihujani peluru dari luar dan Jai yang mencoba melakukan serangan balik terkejut ketika melihat Sajan telah meninggal dunia. Tak lama ia mendengar suara Yasvi dari dalam kamarnya. Di dalam kamar itu ia melihat Resi dan Rishi telah pingsan. Mereka pun membawa keduanya namun sayang Resi tidak dapat diselamatkan. Yasvi yang memikirkan keselamatan Rishi memutuskan untuk membuat kematian palsu dan mengatakan kalau Rishi yang telah meninggal dunia. Sementara itu Rishi mulai ia ubah menjadi Resi putranya. Jai Ratore pun memutuskan meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan timnya yang baru. Di rumah baru mereka, Rishi dibesarkan menjadi seorang laki-laki tangguh dan berani dan berhasil bergabung menjadi tentara angkatan darat. 15 tahun berlalu, Rishi yang telah bergabung di tentara angkatan darat kembali ke kediamannya untuk melepas rindu kepada keluarga tercinta. Yasvi yang selalu menunggunya selalu mempersiapkan semua kesukaan putranya agar nyaman saat kembali. Jai Ratore juga mengajukan kepada Menteri Dalam Negeri agar bisa menerima Om untuk menjadi salah satu agen rahasia untuk mencari Kafah yang selama ini menghilang bersama Dev. Menteri menyetujui usulan Jai Ratore untuk menerima Om menjadi salah satu agen rahasia mereka. Jai Ratore mencoba menjelaskan secara perlahan tentang keadaan sekarang pada Rishi dan tentang tugas yang dipikul dirinya sebagai seorang Om Ratore. Jai Ratore mengakhiri ceritanya kepada Kafia. Setelah itu, ia berencana mengubah Rishi menjadi Om kembali. Kafia mulai memperkenalkan Jai Ratore pada Rishi dan menjelaskan tentang misi Kafah kepadanya yang erat kaitannya dengan ayah kandungnya dan masa lalunya. Rishi bisa menemukan ayahnya sekaligus Kafah. Sesampainya di rumah, Jai Ratore malah disambut oleh racauan kekhawatiran Yasvi tentang putranya yang telah sembuh. Namun Jai Ratore tidak bisa mengendalikan emosinya hingga ia meninggalkan istrinya ke ruang kerjanya untuk menenangkan pikiran. Tak lama ia kemudian menemui istrinya kembali dan mengatakan Yasvi bisa menemui putra mereka dalam waktu 5 menit dan ia diminta untuk mengendalikan emosinya hingga putra mereka bisa kembali menjadi Om seperti dulu. Kehadiran Rishi di rumah Yasvi membuat sangat bahagia walaupun ia tidak bisa memeluk putranya. Namun tiba-tiba Om yang telah berada di dalam mobil disuntik obat penenang dan membawanya ke sebuah gudang tua. Di sana ia diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian wajahnya ditutup dalam keadaan seperti itu dan ia dipukuli hingga berulang kali.
Om yang tadinya terdiam kini memberontak dan mengeluarkan kekuatan yang seperti Om miliki. Saat yang tepat, Jairatore datang dan mengatakan kalau Rishi benar-benar telah menjadi Om andalan dari tim yang telah ia bangun selama ini dan berhak bergabung kembali untuk mendapatkan kafah seperti tujuan awal mereka. Sementara di lokasi yang berbeda, Dewan dan Rajat yang telah berhasil membawa Dev dan Kafah pergi dari India tengah melakukan demo untuk penjualan kafah kepada calon pembeli yang telah menunggu produk tersebut diluncurkan. Dev yang memegang kunci geometri pada penelitian kafah tersebut berhasil membukanya dan menunjukkan betapa hebatnya penemuan miliknya. Hingga orang-orang yang hadir pun mengaguminya dan ingin langsung bertransaksi pada Dev. Kafia dan Rohit mengajak Om untuk membahas rencana mereka untuk mendapatkan kembali kafah. Mereka juga berbagi kenangan tentang semua teman-teman yang pernah bergabung dalam tim mereka, hingga satu persatu pun dari mereka harus meninggal dunia saat menjalankan tugas. Hal itu membuat Jairatore memutuskan untuk menghentikan tim Om untuk mendapatkan kafah lagi karena ia takut mereka semua akan meninggal dunia. Aktivitas peluncuran kafah telah sampai di telinga Menteri Dalam Negeri dan memanggil Murti. Ia memutuskan untuk menutup kantor mereka dan menghentikan semua misi yang telah separuh dilaksanakan. Murti pun membicarakan hal ini pada Jairatore. Hal itu pun diketahui oleh Kafia, Rohit dan juga Om. Hingga pikiran mereka menjadi benar-benar kacau dan harus menerima kenyataan kalau Dev benar-benar tengah menjadi pengkhianat negara. Jairatore yang sedih menghadapi kenyataan ini mencoba menerimanya dengan tenang hingga ia tidak mengetahui kalau ingatan Om telah sepenuhnya pulih. Om yang ingin bertanya tentang masa lalunya berhenti karena 2 peluru tiba-tiba mendarat mulus di punggung Jairatore hingga membuat Jairatore jatuh di pelukan Om. Melihat kejadian itu, Om tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya merasa sangat kehilangan karena dari Jairatore lah ia mendapatkan figur sosok seorang ayah yang selama ini tidak ia dapatkan. Saat membawa Jairatore ke tempat kremasi, semua kenangan indah seolah menari di pelupuk matanya. Setelah upacara kremasi selesai dilakukan, Om mencoba mendekati Yasvi dan membiarkannya menangis di pelukannya sebagai seorang putra yang merindukan ibunya. Yasvi juga memberikan sebuah kotak yang memang telah ia persiapkan untuk putranya itu. Om membawa kotak tersebut ke hadapan Rohit dan juga Kafia. Mereka pun menemukan flash disk yang berisi rekaman pesan berkode dari Jairatore sebelum ia meninggal dunia. Mereka juga menemukan sebuah chip yang langsung mereka hubungkan ke handphone hingga mereka pun mendapatkan petunjuk. Mereka memutuskan untuk bisa melanjutkan misi mereka secara sembunyi-sembunyi. Rohit, Kafia, dan Om pun mulai menjalankan rencana mereka. Satu persatu dari mereka meninggalkan kota Punjabi dan menuju Goa, Chennai, dan Kolkata. Menteri Dalam Negeri yang menyadari mereka pergi ke kota tersebut langsung mengutus agen rahasianya untuk menangkap mereka. Namun aksi cerdik yang dilakukan ketiganya tidak bisa diendus oleh agen-agen rahasia Menteri Dalam Negeri. Hingga mereka pun tiba di Armenia. Mereka yang mengikuti petunjuk yang ada di chip menuntun mereka ke sebuah pulau kecil. Sampai di tempat itu, mereka pun terkejut ketika tidak nampak beberapa warga di tempat itu. Tapi tak lama kemudian mereka dijemput oleh wanita setengah baya yang membawa mereka ke tempat lain. Setelah tiba, mereka pun dijemput oleh wanita setengah baya lainnya yang mengetuk sebuah ruangan khusus. Setelah pintu terbuka, mereka terkejut ketika melihat Arsalan berada di dalam ruangan tersebut. Arsalan memeluk satu persatu teman-temannya dan mengatakan ia terpaksa membuat kematian palsu walau harus kehilangan satu kakinya. Di ruangan Arsalan, mereka mulai menyelidiki kafah yang telah berhasil diluncurkan. Hula, Marx, Kupastan, dan Boris Okaro adalah orang-orang dari pasar gelap yang mengincar kafah dalam acara lelang yang telah dilakukan tersebut. Rohit yang berhasil meretas keamanan dan CCTV penjara Armenia mulai memperhatikan pergerakan para napi yang berada di sana. Hingga mereka pun menangkap gerak-gerik Mark yang mencurigakan. Dengan cepat, Om mengendarai sepeda motornya dan Rohit mulai menuntun jalannya agar bisa menemukan sebuah kontainer yang membawa Mark di dalamnya. Om berhasil mengejar kontainer tersebut dan mulai menaikinya. Tak lama setelah ia memasuki kontainer tersebut, ia mulai mencoba melumpuhkan keempat penjaga yang bertugas di sana. Dengan mudah, ia pun bisa memukul mati mereka semua. Om memasuki ruangan khusus di mana Mark berada, tapi ia terkejut ketika melihat ayahnya bersama Mark tengah menandatangani sebuah berkas. Setelah menembak Mark hingga ia meninggal, Om membawa Dev ayahnya untuk berbicara kepadanya. Dev menjelaskan ia yang penuh tekanan terpaksa mengkhianati negara agar bisa melindungi putranya. Hingga ia menghabiskan waktu 20 tahun untuk menyempurnakan kafah. Karena dengan menyelesaikan kafah, maka ia bisa kembali ke India dan menemui putra satu-satunya.
Dev terpaksa mengikuti permintaan Dewan dan juga Rajat. Tak lama Kafia datang dan membawa bukti baru. Ia mengatakan kalau pembunuhan Geratore dan penembakan Om di kapal dilakukan langsung oleh Morty. Hal itu sangat mengejutkan Om dan ingin segera membalas dendam. Tapi Dev memberikan saran untuk mereka agar bisa menyusun rencana yang matang agar bisa mendapatkan Kafah kembali dan menghancurkan Morty. Dev pun mulai memasuki perbatasan Amerika-Iran. Ia melangkah menuju ruangan khusus di benteng tersebut. Sementara Kafia yang berada di dalam mobil Dev mencoba membaca suasana di benteng itu. Begitupun dengan Rohit yang berhasil menyadap kamera pengawas di benteng tersebut. Ia bisa membaca kekuatan yang dimiliki oleh musuh. Sementara Om mempersiapkan dirinya untuk terjun langsung ke benteng itu menghabisi semua yang ada di dalamnya. Dibantu dengan Arsalan dan juga Kafia yang kemampuan menembak mereka tidak bisa diragukan lagi. Setelah mendengar petunjuk aman dari Rohit, Om mulai melakukan penyerangan. Dengan cepat, ia menghabisi semua pasukan Israel yang berada di dalam benteng tersebut. Sementara Dev mencoba mengulur waktu hingga Om bisa mendapatkan Kafah kembali. Morty yang telah tiba menemui calon pembelinya, ia pun menemui Dev untuk memastikan kerja Dev benar-benar sempurna. Ia mengatakan kalau Om berhasil memasuki benteng. Mendengar hal itu, Morty ingin Dev menyelesaikan semuanya dengan cepat. Om yang tengah menghadapi para penjaga terkejut ketika Morty menodongkan senjatanya pada Kafia dan juga Arsalan. Ia meminta agar Om menghentikan aksinya untuk mendapatkan Kafah. Namun kedua teman Om malah menyerang diri mereka sendiri dan tidak rela bila Om harus berhenti mendapatkan Kafah setelah perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Om pun langsung mendapatkan semangat baru dan menghabisi semua penjaga yang tadi telah memukulinya. Dev pun telah berhasil menyelesaikan misinya. Diam-diam ia malah menyiapkan pena tajam dan menghabisi Dewan dan juga Rajan yang ada di dalam ruangan itu bersama dua pembeli. Mereka pun berhasil dihabisi oleh Dev. Om diminta untuk bisa menghentikan Morty yang ingin melarikan diri menggunakan helikopter. Dengan cepat, ia pun berhasil menggagalkan usaha Morty. Om dengan kekuatannya melempar helikopter ke hadapan Morty. Tak lama Dev datang dan langsung menyerang Morty hingga ia meninggal, karena ia kesal Morty merupakan otak dari pembunuhan Geratore adik laki-lakinya. Om pun memeluk ayahnya yang selama ini tidak pernah ia temui, tapi tiba-tiba ia terkejut karena ditembak oleh Dev. Dalam kondisi sadar, Dev mengatakan kalau Kafah adalah hidupnya dan kekuasaannya. Ia bisa menikmati semuanya karena Kafah. Dev pun menarik kembali pelatuk senjatanya. Namun sayang, senjata tersebut telah kehabisan peluru. Dan kesempatan itu digunakan Om untuk menghujani ayahnya dengan senjata yang ia miliki. Hingga Dev akhirnya tewas di tangan putranya sendiri. Om mendekati Kafia dan mencoba untuk menolongnya. Beruntung Kafia masih bisa diselamatkan, namun Arsalan tidak bisa mereka selamatkan. Om, Rohit, dan Kafia pun kembali membawa Kafah ke Punjabi bersama-sama dan mereka berhasil menjalankan misi ini. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Rashtra Kafah Om. Seorang anak dan ayah memang seringkali berbeda pemikiran ya sahabat. Hal ini tak jarang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam sebuah keluarga. Namun demikian, perbedaan pemikiran tersebut janganlah sampai menjadi penyebab hubungan keduanya menjadi renggang. Perbedaan pendapat adalah hal biasa dan harus disikapi. Perbedaan pendapat adalah hal biasa dan harus disikapi dengan bijak dan baik-baik. Terlebih lagi pada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Tentu harus memiliki sopan santun dan tata krama yang baik. Bila orang tua senang, tentu hidup akan menjadi tenang. Meskipun di film ini hubungan antara Rishi dan ayahnya berakhir tidak baik, namun kita harus tetap berbakti dan berlaku sopan kepada ayah dan juga ibu kita ya sahabat. Ya namanya juga film, ambil yang baik. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLMTTV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai ketemu lagi, sehat selalu dan wassalamualaikum.